kaum wanita mungkin singkat mungkin. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kami dari Komisi Bidang Wanita Badan Pengurus Pusat PIBI Nasional ingin mensosialisasikan terkait dengan program yang ada di bidang wanita. Ini pengurus ada Ibu Septi sebagai ketua, Ibu Minarni sebagai wakil ketua. Kami akan memaparkan ini dasar pemikiran kenapa ada visi dan misi bahwa kita rindu di PIBI ini wanita PIBI menjalankan fungsi sebagai penolong yang baik. Kemudian wanita PIBI mampu berperan, bersaing dan berpartisipasi aktif dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Wanita PIBI yang mandiri, yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal. Nah, ini dasar pemikirannya. Kemudian next, kita lanjut. Ini visi dari wanita PIBI nasional adalah memberdayakan wanita Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia untuk berfungsi dan menjadi teladan menuju, ini visi dari PIBI secara nasional ya, M to double for R. Dasar pemikiran diambil dari Titus pasal 2 ayat 3 sampai 7. Kemudian visi adalah mewujudkan dari misi ini, bagaimana cara mewujudkannya. Berarti cara kita untuk mencapai misi itu adalah mewujudkan wanita gereja PIBI yang dapat menjadi teladan bagi wanita lain. Mewujudkan wanita PIBI yang melakukan firman Tuhan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengupayakan wanita gereja PIBI untuk mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, menolong wanita PIBI untuk mengalami pemulihan yang daripada Tuhan dan berdampak untuk masyarakat dalam pelayanan untuk gereja PIBI dan bangsa dan negara. Mengapa ini ada? Karena begini, dasar pemikirannya saya harus menjelaskan bahwa di dalam gereja, di dalam rumah tangga yang berperan, yang mengolah, yang tahu tentang tidak ada garam, tidak ada micin, tidak ada beras adalah wanita. Itu sebabnya wanita berupaya bagaimana kita berdiri dari wanita, untuk apa? Pelayanan gereja PIBI ini sendiri. Kemudian dari semuanya itu kita menetapkan ada 6 program, yaitu pengurus BPP bidang wanita bersinergi dengan pengurus kaum wanita di BPD untuk melaksanakan kegiatan persekutuan ibadah itu secara triwulan. Artinya apa? Bidang wanita akan bersinergi. Bidang wanita tidak akan berjalan sendiri tanpa ada dukungan yang ada di gereja PIBI secara nasional. Kemudian pengurus wanita bidang wanita mensosialisasikan visi dan misi. Kami rindu bahwa di mana kami akan hadir bersekutu, kami akan menyampaikan, mensosialisasikan visi dan misi dari bidang wanita. Kemudian melaksanakan pembinaan kepada istri-istri gembala sidang, istri penginjil, dan penginjil wanita di setiap BPD. Untuk sementara ini kita BPD Gereja PIBI baru 1 sampai 6. Tetapi besar kemungkinan di tahun 2023 akan ada peningkatan BPD. Jadi dari BPD 1 sampai BPD 12 ini masih menjadi kerinduan, mimpi kita bersama. Kemudian mendorong wanita untuk setiap BPD melaksanakan pertemuan. Nah, dia dimulai dari Kalimantan Barat menjadi contoh yang baik bahwa setiap periode kita melihat ada namanya persekutuan kaum wanita, setiap tahunnya sekali dilaksanakan. Next, Pak Mani. Oke, pengurus BPP bidang wanita bersinergi dengan pengurus bidang wanita untuk mensosialisasikan jimpitan. Next, mungkin lanjut aja Pak, karena ini saya akan ke dasar pemikirannya saja. Oke, ini kita melihat kondisi PIBI saat ini
sebelum pelantikan, ya Pak. Sebelum pelantikan ada 250 gereja PB. Kemudian ada 117 pendeta, 125 penginjil, kemudian jemaat berjumlah 40.000. Betul ya Pak? Ya, betul ya? Ini total keseluruhannya. Lalu kita coba lihat, dihitung rata-rata berdasarkan data statistik yang diberikan oleh gereja, maka seluruh wanita yang ada di gereja PB adalah 10.000 wanita. Ya, lanjut Pak. Ini yang sedang kita pikirkan, usaha dana atau linklutan. Usaha dana untuk memperoleh ini semua dalam periode 2022-2024. Ini mungkin di next saja dulu Pak Mai. Oke, ini bingkaian besar rumah kita. Gereja PB adalah gereja kita, ya. Jadi ini misinya, saya tidak akan menjelaskan lebih dalam karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Sektor dan beliau sebagai bidang kesejahteraan di UBPP. Lanjut Pak Mai. Oke, saya melihat apa itu New Gap PB menuju gereja PB yang bermartabat. Inilah gereja PB yang baru yang kita harapkan, gereja yang bermartabat. Artinya apa? Gereja yang mampu berterima kasih, gereja yang dapat menghargai dan menghormati pelayan para hamba Tuhan yang sudah berjerih payah untuk apa? Berkontribusi dalam mendoakan, melakukan pelayanan amanat agung Tuhan Yesus, dan layak untuk menerima pujian. Tentunya semuanya untuk Tuhan, tetapi kita perlu memberikan perhatian yang baik pada para hamba Tuhan. Kemudian menuju gereja PB yang mandiri, artinya gereja PB yang sanggup berdiri di kaki sendiri. Artinya apa? Gereja yang sanggup menata layani dirinya sehingga mampu mendanai dirinya sendiri dan tidak hanya bergantung kepada bantuan orang lain, tetapi gereja yang sanggup menggerakkan dan melibatkan dan menggali seluruh potensi yang ada di gereja. Siapa itu gereja? Gereja adalah kita. Jemaat PB adalah gereja. Menuju gereja PB yang melakukan transformasi di semua bidang. Gereja yang terbuka, transparansi dari sisi program, dari sisi keuangan, keluar uang masuk akan jelas, akan dilihat. Kemudian akan bisa diakses oleh siapapun. Bisa kemarin ketika gambaran ketika kami kontribusi beras Jimpitan kami memberikan itu, kami mentransfer ke BPP. Setelah saya buka sudah keluar nama kontribusi dari Jimpitan beras gereja Patok. Nah, ini kita lihat filosofi dari apa? Gerakan bersama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Lidi satu buah lidi kurang untuk mampu bergerak, tetapi segepok lidi akan berguna untuk apa? Pelayanan kita bersama. Setetes air bermanfaat, tapi tetesan air yang terus-menerus dapat membanjiri kita. Sebatang kayu bakar tidak cukup untuk memanaskan, beberapa kayu bakar sangat menghangatkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memberi tanpa merasa rugi. Beras Jimpitan, memberi tanpa merasa rugi. Maksud memberi tanpa merasa rugi melalui beras Jimpitan, sebuah usaha untuk menghimpunkan dana bersama-sama melalui pengumpulan segenggam. 1 genggam beras lalu dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, supaya kita memiliki terminologi yang sama. Bagaimana caranya? Nanti boleh Bapak Gembala, syukur-syukur Ibu Gembala yang hadir pada saat ini boleh mensosialisasikan. Saya mau kasih contoh tentang memberi tanpa merasa rugi dengan beras Jimpitan. Kalau sekali masak, kita masak 2 canting contohnya, sudah masukkan di dalam wadah, dalam magic periuk itu, ambil 1 genggam, masukkan di tempat Tupperware kah? Kalau saya di tempat Tupperware Pak Mahi, karena untuk Tuhan tempat yang terbaik. Saya ambil 1 genggam tangan, beras itu saya masukkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya masaknya hanya 3 kali dalam 1 minggu, saya merasa ini saya belajar
sudah memulai itu, jemaat kami sudah memulai. Dan kami melihat tidak pernah kekurangan. Jadi tidak rugi jimpitan untuk pekerjaan Tuhan. Tentang jimpitan beras, segenggam beras berdampak besar. Kelihatannya sangat sederhana. Satu genggam, setiap kita masak satu genggam. Kalau jemaat kita ada 20 saja. Kalau satu genggam kita hitung masak 1 minggu 7 kali, artinya sudah kami ukur, sudah kami timbang. Masak 7 kali, masak sekilo. Kalau jemaat kita ada 5 orang yang setia, bila perlu semua jemaat bawa, itu sudah dapat berapa? Kalau kita hitung-hitung dengan nilai-nilai matematika. Tetapi Tuhan tidak pernah menghitung dengan nilai matematika. Kita melihat iman, hati yang mau setia dan taat untuk memberi pekerjaan Tuhan. Kemudian, jadi berasnya itu ditimbang, kemudian dijual tidak boleh lebih dari 8.000. Nah, ini dari kita. Tetapi kemarin sempat diskusi dengan Pak Bidang Litbang, terlalu kecil ya, 8.000. Dia bilang bahwa Minar ini tidak berani optimis, tetapi saya tetap bilang bahwa beras kalau di Jawa ada 10.000 sekilo, tapi di Kalimantan 12 sampai 13, yang bagus itu 14.000. Tapi kita ambil rata-rata. Kita jual dengan harga 8.000. Tadi Pak Sekretaris Sektor menyatakan bahwa kalau gembala akan pilih nanti banyak beras Pak gembalanya. Tetapi kami, pengalaman kami di jemaat, kami bergiliran. Karena dengan harga 8.000 kami bergiliran. Bulan ini siapa dulu yang beli, bulan depan siapa yang akan beli, lalu kami kirim ke BBB. Itu terkait dengan 1.000. Mungkin saya boleh ya Pak ya sebentar mempertegaskan. Terkait dengan 1.000 rupiah itu sangat sederhana. Ketika kita belanja, biasanya pulang belanja bertaburan di mana-mana. Nah, saya bagi pengalaman. Kami ada botol vitamin yang sudah bekas begitu. Setiap kami pergi keluar, jadi ketika ada uang kembalian belanja 1.000 kami mulai kumpulkan. Jadi bersusun gitu ya. Itu uang 1.000, uang 500. Hari Minggunya kami bawa ke gereja. Dan puji Tuhan, kami sudah memulai itu dari bulan Oktober kemarin, dan kami melihat jemaat kami ada yang memberikan 5.000. Saya bilang, maaf Pak, Bu, tolong jangan 5.000. Kenapa? Saya mau mengajarkan kita semua belajar setia dari yang 1.000 perak untuk pekerjaan Tuhan. Ambil 1.000 untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya jemaat kita, gereja Bibi, setiap keperluan dana pelayanan apa yang menjadi mimpi kita bersama akan terlaksana dengan baik. Dari kita untuk kita, bersama kita bisa Tuhan